Dia berjalan cepat melewati papa dan mama yang tengah santai menonton TV. Dia juga mengabaikan ucapan mama yang masih saja terus berceloteh menjelek-jelekan Karin, membuat kepala dan hatinya semakin memanas seperti mau meledak. Dengan kesal, Malik menendang ban motor untuk melampiaskan amarahnya, mengaduh sakit saat tendangannya meleset dan terkena besinya. Malik terdiam sejenak, lalu terduduk di lantai garasi, mengusap-ngusap dada sambil menggumamkan istighfar saat menyadari sudah terpancing amarah. Malik melajukan motor dengan kecepatan sedang menuju kediaman orang tua Ayu. Emosi mulai stabil. Malik yakin Karin tidak sungguh-sungguh mengatakan tentang perceraian itu. Dia sangat mencintai Malik. Tidak mungkin semudah itu dia ingin pergi dan mengakhiri pernikahan mereka. Spontan Malik menarik rem saat sekilas melihat Ayu dibonceng oleh pria dari arah yang berlawanan. Tanpa pikir panjang lagi, Malik langsung memutar balik motor dan mengejarnya. Siapa pria itu? Kenapa mereka terlihat sangat dekat? Bahkan Ayu melingkarkan kedua tangannya di pinggang pria itu tanpa risih. Emosinya yang baru saja mereda akhirnya kembali terpancing. Tidak akan aku maafkan kalau ternyata dia mengkhianatiku di pernikahan kami yang baru hitungan hari. Dia memacu kuda besinya dengan cepat, menyelip dan langsung menyilangkan motor itu di depannya. Ayu memekik kaget, hampir saja motornya menabrak motor Malik jika si pria dengan helm full face itu tidak menarik rem. Mereka bertiga serempak turun dari motor. Ayu menatap Malik dengan gelisah. Sesekali menunduk, sesekali menatap Malik lagi dengan tangannya yang saling meremas. Dengan kedua tangan mengepal kuat dan dada yang naik turun menahan gejolak amarah, Malik melangkah cepat mendekati keduanya. Mas, raut wajah Ayu yang biasanya terlihat merona jadi sedikit memucat. Apa yang kamu lakukan dengan pria ini ya? Siapa dia? Kenapa kamu memeluknya dengan mesra? Tanyanya penuh penekanan. Mas, itu dia. Jawab yang benar, Ayu. Bentaknya keras dengan sorot mata tajam hingga dia tersentak kaget. Dia hanya temanku, Mas. Tadi aku minta tolong diantar pulang setelah mencari Mas. Jawabnya gelagapan dengan wajah tertunduk. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu membonceng istriku, ha? Malik menatap tajam pada pria yang berdiri santai di samping Ayu. Buka helmmu, tunjukkan wajahmu kalau berani. Malik menantangnya. Ayu menoleh kepadanya sambil menggelengkan samar. Apa dia pikir aku tidak melihatnya? Awas saja kalau dugaanku ini benar. Pria itu mengedikan bahu, lalu dengan santainya membuka helm. Amarah Malik semakin menggebu mengetahui siapa pria itu. Dialah pria yang pernah mencampakkan Ayu setelah merebut mahkotanya. Sial. Tanpa apa-apa, Malik langsung melayangkan boga mentah di wajahnya hingga dia terhuyung ke belakang. Takut cukup sampai di situ, Malik kembali menghajarnya, berkali-kali memberikan hantaman di wajah dan perut pria itu, mengabaikan Ayu yang berteriak takut dan memintanya agar berhenti memukulinya. Namun pria itu juga tidak mau tinggal diam. Dia membalas pukulan Malik, beberapa kali mendaratkan kepalan tangannya di wajahnya, hingga dia merasakan sesuatu yang hangat menetes dari hidungnya. Berani-beraninya kamu mendekati Ayu lagi, ha? Ayu sudah sah menjadi istriku. Sudah, Mas, sudah. Ayu menahan tubuh Malik yang hendak maju kembali untuk menghajarnya. Pria itu malah tersenyum miring. Kamu pikir Ayu bisa secepat itu move on dariku? Dia masih tetap mencintaiku sampai detik ini. Aldi, sentak Ayu, lalu menoleh takut-takut kepada Malik. Apa benar yang dikatakannya itu, Ayu? Tanya Malik sekuat mungkin.
menahan emosi sampai gigi-giginya gemelatuk. Malik tidak mau sampai berakhir dengan memukulnya seperti dia memukul Aldi. Tidak mas, jangan dengarkan dia. Aldi bohong. Tadi kami tidak sengaja bertemu kok. Bantahnya dengan suara sedikit bergetar. Jelas sekali terlihat kalau dia itu tengah berbohong. Tidak perlu menutupinya lagi, ayo. Apa kamu lupa kalau kita... Kamu jangan berkata yang tidak-tidak, Aldi. Berhenti mengada-ada, potong Ayu. Sudah diam, sentak Malik dengan dada naik turun. Ayo pulang. Malik menyeret paksa Ayu menuju motornya. Terima kasih untuk malam ini sayang. Sampai ketemu lagi, ucap Aldi dengan santainya. Hampir saja Malik turun kembali dari motor dan menghajarnya jika Ayu tidak menahan. Dengan cepat Malik memacu motornya meninggalkan pria brengsek di belakang sana yang sempat melemparkan senyuman mengejek, mengabaikan Ayu yang berteriak takut dan meminta Malik untuk mengurangi kecepatan. Emosinya bertambah berkali-kali lipat. Di rumah, Karin meminta cerai. Belum lagi ocehan mama yang membuat telinganya panas. Sekarang Ayu menambahnya lagi dengan ketahuan jalan bersama mantannya. Ada hubungan apa sebenarnya antara mereka berdua? Apa jangan-jangan diam-diam Ayu masih menjalin hubungan dengan pria itu? Kurang ajar. Akan aku cari tahu dan aku ceraikan Ayu kalau sampai benar dia main dengan pria itu di belakangku. Mama dan papa bingung melihat sang anak pulang dengan luka lebam di pipi, hidung, dan sudut bibir masih menyisakan darah kering yang menempel. Malik tidak memperdulikan semua pertanyaan yang mereka lontarkan. Dadanya masih bergemuruh karena tindakan Ayu di luar sana. Meskipun dia sudah berupaya menjelaskan Aldi dan dirinya tidak ada hubungan apa-apa, tapi firasatnya mengatakan lain. Malik masih belum yakin dia jujur. Mas, Ayu mengejar mencekal pergelangan tangan tepat di anak tangga tengah. Biar aku obati dulu lukanya. Tidak perlu. Malik menepis tangannya kasar, lalu kembali melangkah. Mas, Ayu kembali mengejar dan menghalangi langkahnya. Aldi dan aku sudah tidak ada hubungan apa-apa, Mas. Tadi kami tidak sengaja bertemu. Untuk apa aku kembali kepada pria bejat sepertinya? Coba saja Mas pikir baik-baik. Kamu pikir aku bodoh? Mana mungkin kalian tidak ada hubungan apa-apa? Tapi kamu meluk erat seperti tadi. Katanya pelan tapi penuh penekanan. Itu tadi karena takut jatuh aja, Mas. Jawabnya dengan gestur gugup. Sudahlah, untuk malam ini aku tidak mau membahasnya lagi. Tapi bukan berarti urusan kita selesai. Tegasnya lalu menggeser tubuhnya, melangkah cepat dan lebar menuju kamar Karin. Mas, nanti tidur di kamarku kan? Pertanyaan Ayu membuat langkahnya kembali terhenti di anak tangga teratas, lalu berbalik menghadapnya. Untuk malam ini sampai 3 malam berikutnya, giliran aku bersama Karin. Paham? Tugasnya dingin lalu pergi meninggalkan Ayu dengan gerundelan dan wajahnya yang ditekuk. Malik membuka pintu kamar Karin dengan cepat, menutupnya kembali dengan sedikit kasar, lalu menguncinya. Saat melangkah lebih jauh ke dalam, Karin terlihat tengah duduk di ranjang sambil mengucek mata. Mungkin dia terbangun saat mendengar pintu ditutup terlalu kencang. Apa aku mengganggu tidurmu ya? Ucap Malik sambil tersenyum tipis. Karin terkesiap kaget melihatnya pulang dalam keadaan babak belur. Matanya membulat sempurna dan langsung turun dari ranjang menghampirinya. Tanpa banyak kata, Karin langsung menontonnya untuk duduk di tepi ranjang. Wajahnya yang terkena bau mentah dari Aldi itu masih berdenyut nyeri. Andai Ayu tidak menghalangi, sudah pasti Malik akan memberikan balasan yang lebih dari ini. Tidak mungkin Ayu panik kalau memang tidak menyembunyikan sesuatu. Mas, sentuhan jemari lentik Karin di pipi menyentaknya dari lamunan. Bola matanya bergerak-gerak gelisah, memindai wajahnya, menatap Malik penuh kekhawatiran.
Mas, kenapa bisa sampai babak belur begini? Berkelahi dengan siapa? Tanyanya lembut. Sudah disakiti pun, dia tetap tidak mengurangi kasih sayangnya pada Malik. Karin hendak menarik tangannya dari pipi, tapi Malik menahannya. Dia memejamkan mata untuk menikmati sentuhan lembut telapak tangannya. Mas, matanya terbuka menatap penuh penyesalan pada wanita yang pipinya semakin tirus. Tanpa sepatah kata, Malik langsung merengkuh tubuh Karin, mendekapnya erat. Maaf, gumamnya pelan. Mas, kenapa? Cerita padaku, Mas. Mas berkelahi dengan siapa di luar? Sebentar, Karin. Biarkan aku seperti ini dulu. Pintanya lirih. Karin tidak lagi bersuara, tapi Malik merasakan kedua tangannya mulai melingkar membalas pelukannya. Mengusap-ngusap lembut punggung Malik hingga membuatnya semakin mengeratkan pelukan. Ada ketakutan yang menyergap hati. Takut itu adalah pelukan terakhir mereka. Aku tidak mau kehilangan kamu, Karin. Aku tidak akan sanggup. Obati dulu lukanya, Mas. Karin perlahan mengurai pelukan. Dia bangkit dari tepi ranjang, lalu mengambil segelas air putih dari atas nakas. Minum dulu. Malik lekas menerima dan langsung meneguknya sampai tandas. Terima kasih, ucapnya sembari menyodorkan kembali gelas kosongnya. Mau kemana? Malik mencekal pergelangan tangan Karin saat dia hendak berlalu pergi setelah meletakkan gelasnya. Mau ambil kotak P3K dulu di bawah, Mas? Kamu tunggu di sini aja biar aku yang mengambilnya, katanya sembari beranjak dari tempat duduk, kemudian berlalu pergi. Di bawah pasti masih ada Mama dan Ayu. Aku tidak mau Karin menjadi bulan-bulanan mereka lagi. Sudah cukup kepalaku pusing dengan semua masalah yang ada. Benar saja, di ruang tengah, Ayu tengah menangis di pelukan mamanya. Sudah pasti dia tengah mengadukan masalah mereka. Pintar sekali dia berakting. Dia yang membuat masalah, dia juga yang mengadu dan menangis. Mama mau bicara denganmu, Malik, kata Mama saat Malik tengah mengambil kotak P3K di laci meja televisi. Nanti aja, aku lelah mau istirahat. Kamu kenapa malah membuat Ayu menangis? Dia tidak salah, Malik. Ayu dan Aldi itu sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi, cecer Mama sembari mengejar langkahnya. Kamu dengar Mama bicara tidak sih? Malik berhenti melangkah dan berbalik menghadapnya. Memangnya apa saja yang sudah diceritakan Ayu? Apa dia juga menceritakan kalau dia memeluk erat mantannya itu di motor? Tanya Malik dingin. Mama terkejut dan seketika menoleh pada Ayu yang langsung menundukkan wajah. Maksud kamu? Mama mengernyitkan dahi. Aku tidak akan marah dan curiga kalau saja tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tanya saja langsung pada orangnya. Malik melemparkan tatapan dingin pada Ayu yang duduk dengan gelisah. Lalu dia kembali meninggalkan keduanya dengan langkah cepat. Pintar sekali dia memutarbalikkan fakta, membuatku terlihat seperti tersangka di depan Mama. Padahal dia sendiri yang berbuat salah. Sesampainya ke dalam kamar, Malik tidak menemukan Karin ada di ranjangnya. Namun suara gemercik air di dalam kamar mandi menandakan dia ada di sana. Malik meletakkan kotak P3K di ranjang lalu mendekat ke sana, menempelkan telinga di pintu saat samar-samar mendengarnya tengah muntah. Karin? Panggilnya sembari mengetuk pintu cukup kencang. Kamu kenapa, Karin? Tak ada sahutan. Tidak lama suara gemercik air berhenti. Karin keluar dengan wajah basah. Kamu kenapa? Habis muntah ya? Tanyanya sembari memapanya ke ranjang. Iya, Mas, jawabnya pelan. Masih sakit? Malik menempelkan punggung tangan di keningnya. Sudah tidak demam. Hanya tinggal pusingnya aja, Mas. Karin tersenyum seraya menurunkan tangannya. Obatan vitamin dari dokternya sudah kamu minum kan? Sudah, Mas. Besok juga pasti sudah baik kan?
Mungkin obatnya belum bekerja, jawabnya lalu membuka kotak P3K yang Malik ambil tadi. Kamu tiduran aja, biar aku obati sendiri. Karin langsung menjauhkannya menggeleng. Biar aku yang mengobatinya, Mas. Malik pasrah, membiarkan Karin yang dengan lembutnya mengoleskan obat luka di sudut bibir dan pelipis. Sesekali Malik meringis saat merasakan perih. Dengan pelan Karin meniupnya. Mas berkelahi dengan siapa? Dia melirik mata Malik sekilas sebelum kembali fokus pada luka dan lebam di wajahnya. Aldi? Siapa Aldi? Teman Mas. Malik menggeleng. Mantan kekasihnya Ayu. Gerakan tangan Karin terhenti sesaat sebelum akhirnya dia kembali mengoleskan obat luka. Memangnya ada masalah apa? Kenapa kalian sampai berkelahi seperti ini? Laki-laki itu sudah kurang ajar. Karin, aku memergokinya tengah membonceng Ayu sambil memeluk mesra. Aku itu sekarang suaminya. Wajar kalau aku marah dan cemburu, bukan? Sontak Malik melirik Karin saat menyadari atas apa yang terucap barusan. Takut dia marah dan tersinggung. Maksudku, tidak apa-apa, Mas. Karin tersenyum. Jangan terus merasa tidak enak seperti itu. Jangan juga membohongi perasaan Mas sendiri. Aku sudah tahu Mas juga mencintai Ayu, kan? Karin, aku... Shh. Karin dengan cepat menempelkan telunjuknya di bibir Malik. Aku tidak apa-apa, imbuhnya, lalu merapikan kembali kotak P3K tersebut. Aku curiga Ayu ada main dengan mantannya itu. Tidak boleh menuduh sembarangan seperti itu, Mas. Apa Mas punya bukti? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Karin. Ayu memeluk pria itu dengan mesra dari belakang. Aku tidak akan sampai emosi seperti ini kalau saja tidak memergokinya langsung. Karin hanya tersenyum, lalu meletakkan kotak P3K itu di samping nakas. Mandilah, Mas. Setelah itu sholat isya. Mas belum sholat isya, kan? Belum, jawabnya pelan.